dari Prodi Perbankan Syariah 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Dari video materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Abdul Nafis, di sini saya akan mengerti bahwasanya apa sih definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Lalu, bagaimana sih pembagian ilmu ekonomi itu? Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua terapan, dan yang ketiga teori. Lalu apa sih ekonomi deskriptif itu? Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Kedua, ada ilmu ekonomi terapan. Apa sih ilmu ekonomi terapan itu? Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas khusus tentang penerapan teori rumah tangga yang di dalamnya itu misalnya ada ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Apa sih ilmu ekonomi teori itu? Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul usahanya mengakibatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ilmu ekonomi mikro sendiri. Nah, lalu ilmu ekonomi teori sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih ilmu ekonomi mikro itu? Ilmu perekonomian mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Adapun konsep dasar ekonomi makro yaitu 1. Pendapatan dan pengeluaran, dan yang kedua pengangguran, dan yang ketiga uang dan fungsinya, dan yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, dan yang keenam keseimbangan LS dan LM, dan yang ketujuh ekspor dan impor. Lalu di sini beliau juga menjelaskan perbedaan tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari ekonomi mikro dan makro secara ketenaga kerjaan. Ekonomi mikro kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan ekonomi makro kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan keseluruhan. Lalu dari segi konsumsi. Dari segi konsumsi, ekonomi mikro konsumsi individu, sedangkan ekonomi makro konsumsi negara. Dari segi produksi, produksi ekonomi mikro jumlah produksi atau suatu perusahaan, sedangkan ekonomi makro jumlah produksi secara nasional. Nah, dari segi harga ekonomi mikro setiap barang jasa, sedangkan ekonomi makro harga barang secara keseluruhan. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan di sini saya bisa menanggapi dan menyimpulkan bahwa ekonomi makro adalah sebuah ilmu yang sangat perlu kita pelajari supaya kita memahami bagaimana sih perekonomian yang secara utuh itu, dan sehingga kita tahu akan pemahaman seluruh ekonomi makro yang ada di negara kita. Terima
Terima kasih, itulah tanggapan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.